Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, kata Muaz, kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku wahai Rasulullah, yaitu satu amalan. Kalau ini amalan aku amalkan, yudkhilul jannah, yang menyebabkan aku masuk surga. Jadi yang ditanya Muaz bin Jabal kepada Rasulullah amalan, yaitu kalau amalan yang diamalin itu menyebabkan dia masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga pada kesempatan pengajian pada malam Ahad ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir di dalam pengajian ini. Selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan ke hadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang ada di dalamnya, yang insya Allah kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun hujan melanda ya di sekitar kita, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi jamaah yang mungkin ada keperluan lain yang tidak bisa hadir dalam pengajian pada malam Ahad ini, bisa mengikuti lewat video kali ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini yang akan mengisi adalah guru kita, yaitu Kiai Haji Abu Ali, dengan topik bahasan yang akan disampaikan kitab Arba'in Nawawiyah yang kali ini bab yang ke-29. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada guru kita untuk menyampaikan tausiahnya. Pada beliau, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbil Mustafa wal Allah
Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang insya Allah istiqomah sabar dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah taklim kita malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diturunkannya rahmat berkah hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shayban nafi'an, Allahumma shayban nafi'an, Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, jadikan curahan hujan ini curahan yang manfaat, penuh rahmat dan berkah darimu ya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang enak mau hujan-hujan gini ngapain nih? Ngopi ya PRT. Ya PRT ngopi enak PRT. Ngopi singkong bos tomat digoreng terus nikmat ya. Ya alhamdulillah kita malam Ahad ini hujan terus ya. Nah, jadi jamaah pada ketepan di rumah ini. Enak hujan-hujan ini. Nah, kita bahas malam ini lanjutkan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis berapa ya? 29. Al-Hadisu As-Sabiq wa Isrun, halaman 25. Itu panjang hadisnya ya. Al-Hadisu As-Sabiq wa Isrun An-Mu'ad bin Zabad radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubayyuni anin nar. Qala laqad sa'alta an azimin wa innahu la yashirun ala man yasharallahu ta'ala alaihi ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimu shalah wa tu'ti zakah wa tasumu ramadan wa tahujjal baita tsumma ala adulluka ala abwabil khair as-sawm junnah wa sadaqah tufiqul khati'ah kama tufiqul ma'un nar wa salatul rajul fi jawfil lail tsumma tatajabbar junubihim alal madari hatta balagha ya'malun tsumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zarwati sanami. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-shalah wa zarwatu sanami al-jihad. Tsumma qala ala ukhbiruka bi malaki dzalika kulli. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi wa qala kufa alaika hadza. Qultu ya Nabi Allah wa inna la mu'akhazuna bima takallamu bi. Faqala sakilaka ummaka wa hal yaqubu wa la yaqubun nasa fin nari ala wujuhim aw qala ala manakirihim al-asaidu al-sinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-29, dan ini cukup panjang. Jadi hadis ini isinya itu tanya jawab. Ya, isinya tanya jawab, dialog antara Rasulullah dengan sahabat.
Jadi memang kebanyakan kayak begitu ya, dialog, tanya jawab, ya, nggak searah gitu. Tapi Rasulullah membuka pertanyaan-pertanyaan, jadi tanya jawab. Karena kalau cuma searah doang, ya searah doang, nah itu nggak resep, ya. Jadi harus membuka tanya jawab. Ini hadis diriwayatkan dari Muaz, ya, Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal, salah satu sahabat Rasulullah. Salah satu sahabat Rasulullah yang pertama-tama seorang mubalik, sahabat Rasul yang dikirim Rasul untuk menyampaikan dakwah ke negeri Yaman. Muaz bin Jabal. Ya. Waktu Rasulullah di Madinah, Rasul kirim Muaz bin Jabal untuk dakwah ke negeri Yaman. Jadi Muaz ini adalah seorang sahabat Rasulullah yang memang alim dalam bidang ilmu. Dalam riwayat yang lain, Rasul tanya sama Muaz, Muaz, apa yang kau putuskan nanti? Perkara yang kau hadapi jika kau mempunyai masalah persoalan. Kata Muaz, aku akan memutuskan dengan Kitabullah, dengan Al-Quran. Ya, jadi dengan Al-Quran. Suaranya kedengeran ya? Kedengeran nggak Pak Allah? Hah? Dengar ya? Beradung hujan gitu ya. Dengan kitab Allah akan saya putuskan. Kalau engkau tidak menemukan dalam kitab Allah, apa yang kau putuskan? Ya dengan sunnahmu. Jadi sahabat Rasul Muaz bin Jabal kalau dia menemukan masalah persoalan, itu dikembalikan masalah persoalan itu ke Al-Quran. Ya, Al-Quran, kalau nggak ada di Quran ya di sunnah. Terus kata Rasulullah, kalau tidak ada di Quran, kalau tidak ada di sunnah, kau putuskan dengan apa? Dengan apa? Dengan hati nurani, hati nurani dan akal yang sehat, yang cerdas itu. Dikirim oleh Rasulullah Muaz bin Jabal dari Madinah ke negeri Yaman. Kenapa Rasulullah nggak milih sahabat-sahabat yang lain? Karena Rasulullah lebih paham, lebih ngerti. Ini kayaknya yang pas, yang diutus nih dai Muaz bin Jabal, yang pas gitu. Kasih tahu Muaz pada penduduk Yaman, la ilaha illallah. Katakan kepada mereka, la ilaha illallah. Itu dakwanya itu. Katakan kepada penduduk Yaman bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan katakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tuh. Ajak sana, kemudian suruh mereka mendirikan sholat lima kali, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, dan pergi haji ke Baitullah. Itu pesan Rasul kepada Muaz bin Jabal. Nah itu dia tentang sahabat Rasulullah yang bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, berkata Muaz, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah. Jadi Muaz dia bertanya kepada Rasulullah. Jadi dia bertanya kepada Rasulullah. Jadi Rasul yang ditanya, Muaz yang bertanya. Jadi bertanya kemudian ada yang ditanya, berarti apa namanya? Tanya jawab. Artinya tanya jawab.
Apa yang ditanyakan Mu'adz pada Rasulullah? Kata Mu'adz, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni anin nar. Pertanyaan Mu'adz itu simpel, dan pertanyaannya pertanyaan yang luar biasa. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, kata Mu'adz, kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku wahai Rasulullah, yaitu satu amalan. Kalau ini amalan aku amalkan, yudkhilunil jannah, yang menyebabkan aku masuk surga. Jadi yang ditanya Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah amalan, yaitu kalau amalan yang diamalin itu menyebabkan dia masuk surga. Jadi dia minta amalan-amalan yang bisa masuk surga. Wa yubaiduni anin nar, dan kalau aku amalkan ini menjauhkan aku dari api neraka. Jadi dia minta amalan yang menyebabkan masuk surga dan menjauhkan dari api neraka. Kalau kita gimana kalau kita amalan? Kalau sahabat-sahabat Rasulullah, dia minta amalannya yang mengarahkan dia ke surga, memudahkan jalannya ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Kalau kita datang ke ulama, datang ke kiai, datang ke guru, minta amalannya kadang-kadang yang tak kumpul lagu. Apa amalannya biasanya? Macam-macam. Ada yang minta amalan bisa ngilang, begitu kok Bapak. Kasih amalan dong, amalan yang bisa nih, kalau saya amalin saya bisa ngilang. Jadi macam-macam. Kita datang ke seorang ulama, seorang kiai, seorang guru kita minta amalan, bukan amalan yang sebagaimana ditanyakan sahabat kepada Rasulullah, urusannya urusan surga neraka. Nah ini enggak, kadang-kadang kita minta amalan yang urusannya urusan kepentingan kita, urusan dunia kita gitu. Macam-macam. Aneh sering didatengin orang ke rumah. Sering Pak Bapak datang ke rumah. Macam-macam. Ada yang datang kerjanya dagang gorengan. Dagang gorengan dia datang bucu-bucu itu salam. Aneh mah gak kenal. Nyari siapa? Ini nyari Abu Ali. Di mana rumahnya ya? Abu Ali. Iya, saya. Oh. Ada perlu apa ya? Ceritanya. Saya datang gorengan. Kayaknya ada yang jahat sama saya. Ada yang usil sama saya. Terus dia sepi dagangan saya. Di bawah dagangan. Terus iya, saya lihat di atas gerobak saya itu ada kotoran manusia. Ada yang melemparin, naruh kotoran manusia di atas gerobaknya Pak RT. Jadi maka saya bilang ini orang jahat sama saya. Dan dampaknya dia bilang ya dagangan saya jadi sepi. Nah terus datang ke sini siapa yang ngarahin, siapa yang ngasih tahu? Kenapa nggak datang ke Bakti Abri aja, ke Ustadz Nur Soleh kayak gitu ya? Mana kayak ke Pak Surono gitu ya? Enggak, ada yang ngasih tahu. Ada yang ngasih tahu, ke sono aja katanya. Abu Ali katanya.
Jadi ada dianggap udah kayak dukun. Kita pikir datang urusannya perkara di rumah ngaji gitu kan, belajar cara wudhu, cara sholat, cara istinja gitu ya. Ini yang halal, ini yang haram. Ditanya persoalan dagang pribadi dia. Kita tanya, ente muslim dia, sholat enggak? Ente sholat enggak? Enggak katanya. Sholat enggak ente? Enggak katanya. Ente udah keluarga? Udah. Istri ente sholat enggak? Enggak juga. Hah? Enggak, sama sekali enggak sholat. Jadi dia minta tolong kasih amalan dong. Dia mau ngamalin, lah dia kagak sholat, tapi dia mau ngamalin. Sholat wajib, ya kan? Ngamalan ini kan nggak wajib. Jadi yang wajib nggak diperluin, yang wajib nggak diduluin, yang diduluin apa? Ya urusan pribadi dia. Jadi beda sama Mu'az nanyanya kan? Lihat Mu'az nanyanya. Ya Rasulullah kasih tahu saya. Kalau satu amalan saya amalin, saya masuk surga. Kalau saya amalin, Allah jauhkan saya dari siksa api neraka. Kita kasih nggak tuh amalannya? Kita bilang, aneh kasih amalan mente, tapi sholat ya. Sholat, syaratnya sholat, ini wajib. Ini amalan ini nggak wajib, tapi yang wajib sholat. Itu bisa bahasa Arab nggak? Bisa sih katanya. Baca Arab. Apa yang kita kasih amalan? Ya amalan yang ada dalam Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Udah diulang tuh. Pulang. Ngasih rokok tuh. Amplopnya apaan? Buat beli rokok, lagi juga ada rokoknya gitu. Dia pulang. Ada lagi orang yang punya proyek Pak Bambang. Ini macam-macam, jadi jauh tuh dari mana? Datang Assalamualaikum, salam. Ada apa Pak ya? Saya mau ketemu Abu Ali, ya saya. Itu pas ada liburan. Oh, itu. Kopi apa teh nih? Kopi deh. Iya kopi. Rokok kan? Ada perlu apa ya? Ya urusan pribadi lagi, proyek dia. Ini saya lagi ngadu tender. Tender atau namanya ya? Saya lagi ngadu tender nih. Terus ya kalau kiai ini apa itu? Kalau kiai bisa wiritin, bantu saya, dia bilang tolong bantu saya wiritin biar tender saya nih goal. Kalau tender saya goal, insyaallah, tapi jamin ya, insyaallah ya saya kasih. Tapi harus tadi syaratnya, kiai harus dijamin betul-betul tender saya goal. Jadi kita disuruh menjamin, patrono gimana coba kita Pak Bambang. Dan kalau ini goal, ini nilainya nggak sedikit. Kiai mah dapat bang, saya 100 juta aja mah. Tapi harus jamin kan. Kita tanya lagi, sholat nggak? Kagak juga, enggak. Aduh. Jadi kenapa orang yang datang kayak begini modelnya orang-orang yang pada kagak sholat? Padahal sholat itu dia bermunajat, sedang bermunajat, sedang
omong-omong dengan Tuhannya, dengan Allah. Itu sholat, nggak ada lagi ibadah yang lain. Dia seorang hamba sedang berbicara dengan Allah, bermunajat dengan Allah, kecuali sholat. Terus gimana itu? Dia maksa banget, harus gol loh. Kita udah kayak Tuhan jadinya, harus gol. Bisa enggak? Gitu. Model lagi gitu. Jadi amalan-amalan yang kayak begitu Pak Bambang, tender, dagang biar lahir. Ada lagi caleg belum lama juga. Caleg, tak amalan, biar dia ini kepilih. Doain apa amalannya kiai. Sholat enggak? Sholat ya. Alhamdulillah sholat. Amalannya apa kiai itu untuk mendapatkan kursi. Jadi kita bilang kok kalau bicara kursi lu baca aja ayat kursi. Kursinya Allah tuh seluas langit, kekuasaan Allah. Kalau ente pengen jadi penguasa di muka bumi, ya coba aja amalin ayat kursi. Jadi rata-rata mereka amalan-amalannya itu nggak seperti yang ditanyakan oleh sahabat. Sahabat datang kepada Rasul, dia minta amalan, ya Rasul, tunjukkan saya, kabarkan saya, beritakan saya, kasih saya amalan. Ini amalan kalau saya amalin, saya dimudahkan masuk surganya Allah dan dijauhkan dari api nerakanya Allah, siksa api nerakanya Allah. Sahabat menyanyi urusan apa? Urusan akhirat. Lalu apa kata Rasulullah? Setelah Mu'az bertanya, kabarkan kepadaku wahai Rasulullah satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Dikasih amalan apa emang Rasulullah? Zikir 10.000, 20.000, wirid-wirid 1.000, 20.000. Enggak, Rasul enggak gitu. Apa jawab Rasul? Lihat. Sebelum Rasul menjawab, Rasul mengatakan qala Mu'az, 8 saatah, kata Rasulullah. Sungguh wahai Mu'az, engkau telah bertanya an azim, satu perkara, satu persoalan yang besar. Jadi kata Rasulullah itu pertanyaan Mu'az itu pertanyaan yang besar. Satu pertanyaan yang besar. Apa pertanyaannya? Urusan surga neraka itu perkara yang besar. Kalau kita kan perkaranya tadi, kita anggap perkara-perkara sepele yang kecil. Jadi sampai Rasulullah mengatakan pertanyaan Mu'ad ini pertanyaan perkara yang besar, yang luar biasa. Wa innahu la yasirun alaman yasyarullahu ta'ala. Perkara nih, tadi perkara itu satu perkara yang Allah mudahkan kepada seseorang kalau memang Allah mudahkan. Jadi kata Rasulullah itu perkara yang besar, yang agung, Allah akan mudahkan kepada seseorang kalau memang dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memudahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu amalannya? Kata Rasulullah amalannya yang dijawab ya Rasul ini bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, bukan itu dulu. Apa yang dijawab oleh Rasulullah pertanyaan perkara yang besar ini? Rasul katakan, ta'budullaha wala tusriku bihi syai'an. Jadi perkara yang besar itu yang menyebabkan orang masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Rasul mengatakan ta'budullaha, engkau sembah Allah
engkau sembah Allah, engkau ibadatin Allah dengan tulus, ikhlas, murni karena Allah. Wala tusriku bihi syai'an, dan jangan engkau sekali-kali mempersekutukan Allah, mengadakan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama dijawab Rasulullah urusan tentang surga dan neraka adalah persoalan apa? Tauhid. Jadi pokok agama kita itu tauhid. Kalau tauhidnya beres, yang lain beres. Tapi kalau udah tauhidnya rusak, akidahnya rusak, imannya rusak, yang lain ikut hancur. Jadi pokok agama itu yang pertama adalah tauhid. Rasulullah mengatakan ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau sembah Allah dan jangan engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu yang dijawab Rasulullah. Akhirnya Muaz dia mantapkan tauhidnya, keimanannya, akidahnya, dan gak ada di dalam hatinya dia berusaha, dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan dia mantapkan bahwasanya tidak ada Tuhan yaitu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid. Jadi kita kalau tauhid kita sudah kuat, sudah bagus, yang lainnya itu ikut bagus. Tapi kalau udah tauhidnya rusak, akidahnya rusak, keimanannya rusak, yang lain ikut hancur, rusak. Jadi pokok agama itu tauhid, mentauhidkan Allah, mentauhidkan Allah. Dalam kehidupan ini kita jangan bergantung kepada selain Allah. Hendaklah kita bergantung hanya kepada. Dalam kehidupan ini jangan kita minta perlindungan kepada makhluk. Hendaklah kita minta perlindungan kepada Allah, dan jangan kita minta tolong kepada selain Allah. Hendaklah kita minta tolong kepada Allah. Hendaklah kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti saudara-saudara kita hari ini yang ada di Palestina. Ya. Tauhid mereka kuat, keimanan mereka kuat, akidah mereka kuat. Mereka minta bantuan hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, berjuang juga karena Allah. Sampai hari ini mereka terus berjuang untuk apa? Untuk memerdekakan negeri mereka, negara mereka, tumpah darah mereka dari penjajahan Zionis Israel laknatullah. Tauhid mereka kuat, akidah mereka kuat. Jadi perlawanannya itu adalah salah satunya dari kelompok Hamas. Kalau di Indonesia dulu, waktu kita dijajah oleh Belanda, ya, kita dijajah oleh Belanda, siapa itu yang mengadakan perlawanan tuh pada penjajah Belanda? Ulama, kiai-kiai. Makanya dulu ada Laskar Sabilillah, ada Laskar Hizbullah. Dia bentuklah tuh Laskar Sabilillah, Laskar Hizbullah. Kenapa? Mereka berjuang untuk melawan Belanda, memerdekakan negeri ini, dan alhamdulillah berhasil. Walaupun sampai berapa tahun kita, bayangin 350 tahun, berapa generasi kita? Hah? Itu berapa generasi 350 tahun? Ada 5 generasi ya. Kan biasanya satu generasi itu ya 45 tahun ya, 40 atau 50 tahun ya. Saya punya anak tuh kan. Saya sekarang umur 55. Ya. Anak saya 55, ada yang umurnya 30 tahun lebih ya. 30 tahun lebih. Gitu. Itu satu generasi. Jadi satu generasi itu bisa 50 tahun. Itu 350 tahun berarti berapa ya? Jadi mulai dari bapaknya dijajah, kakeknya dijajah, cucunya dijajah, cicitnya dijajah, 4-5 generasi, bayangin. Ya alhamdulillah Allah berikan kemerdekaan atas perjuangan apa? Siapa yang berjuang? Para ulama, para kiai. Ya, dia gerakan santrinya untuk berjuang. Ya. Kita
Kita bersyukur, berterima kasih. Begitu juga sekarang saudara kita yang di Palestina. Oh, mereka hari ini terus berjuang. Kemarin gencatan senjata berapa hari? 4 hari. Langsung Israel nyerang lagi. Yahudi nyerang lagi. Padahal dunia udah ngutuk nggak? Dunia Islam udah ngutuk. PBB ya cicing wae. Tapi Menteri Luar Negeri kita Indonesia ini luar biasa. Menteri Luar Negeri kita itu dia pidato di depan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia berpidato di hadapan dunia negara-negara yang ada di dunia. Dia bilang pokoknya Indonesia sampai kapanpun mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Tuh luar biasa, ya, luar biasa, udah bagus. Pokoknya harus merdeka dan penjajahan harus dihilangkan dari muka bumi. Jadi tauhid dulu kita benerin. Orang kalau udah tauhidnya kuat, akidahnya kuat, lihat aja para sahabat Rasul. Hidupnya disiksa, hidupnya sengsara, kuat. Lihat Bilal bin Rabah. Ya, dia siksa padahal nyawa taruhannya agar dia keluar dari Islam, tetap dia bertahan. Apa zikirnya Bilal? Bilal zikirnya cuma ahad. Ahad itu waktu dia disiksa, dia ditaruh di tengah padang pasir, badannya ditindih batu. Waduh, bayangin dulu, jangan dulu, sekarang nih coba kita siang-siang bolong keluar dari Mekah. Siang-siang bolong tuh keluar dari Mekah. Gimana Ustaz Nur tuh? Yang udah ngerasain sono Pak RW itu. Iya. Sekarang kita keluar sono. Lah ini Bilal seharian disiksa, dijemur dia. Zikir aja dia ahad. Maksudnya ahad itu tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Allah yang ahad, Allah yang ahad, Allah yang... Zikirnya Bilal begitu, ahad. Kuat bertahan. Tauhidnya kuat. Amr bin Yasir disiksa. Bapak ibunya Yasir, ibunya Sumayyah itu disiksa sampai mati. Tauhidnya kuat, disuruh dia keluar dari Islam, enggak, tetap dia keluar. Banyak sahabat-sahabat Rasulullah. Ibnu Mas'ud, ya, seorang pemuda di Mekah yang keturunan bangsawan, orang kaya raya, ya, tetap dia tauhidnya kuat sampai ibunya ngancem. Ibunya Ibnu Mas'ud ngancem, kalau ente masih juga ikut agama Islam, ikut Nabi Muhammad, maka ibu yang melahirkanmu nih, yang mengandungmu, yang melahirkan nih, pokoknya ibu nggak akan makan. Diancam gitu tuh. Pokoknya ibu nggak akan makan sebelum kau keluar dari Islam. Bayangin, ancaman ibunya. Terus Ibnu Mas'ud gimana ya? Kagak kuat tauhidnya. Dia bilang apa? Saya berterima kasih kepada ibu. Tapi ini persoalan tauhid, ini persoalan keimanan, keyakinan. Ini persoalan keimanan nggak bisa gitu. Silahkan ibu dengan keyakinan ibu, saya dengan keyakinan saya. Kalau ibu mengancam-ancam itu silahkan urusan ibu deh dengan Allah. Ini persoalan tauhid keimanan, saya nggak akan keluar dari Islam. Itu Mas'ud. Dia tinggalkan kehidupan yang mewah, yang enak ditinggalin. Dia memilih hidup dalam keadaan benar-benar mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi waktu itu awal-awal dakwah Rasul baru muncul, baru dimulai itu. Ya. Baru dimulai dakwah Rasulullah, berat rintangannya pagi, siang, malam dakwah terus Rasul. Ngajak umat. Ya, sayang sama umat, cinta sama umat. Begitu Rasulullah. Jadi tauhid kata Rasulullah. Jadi Mu'adz bin Jabal, kalau ente pengen mengamalkan satu amalan yang engkau akan masuk ke dalam surganya Allah dan Allah akan jauhkan engkau dari siksa api neraka, yang pertama adalah ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau yang hanya menyembah Allah, jangan engkau menyembah pada selain Allah, dan jangan engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
atau musyrik. Karena musyrik ini adalah dosa yang paling besar. Ya, sampai Quran mengatakan inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya dosa syirik adalah itu kezaliman yang amat besar, zalim. Jadi orang yang menyembah pada selain Allah, musyrik itu, mereka telah melakukan kezaliman yang amat sangat besar. Ini yang dijawab oleh Rasulullah, amalan yang memasukkan ke dalam surganya Allah dan menjauhkan dari api neraka. Persoalan tauhid. Nah, kita juga harus begitu kuatkan tauhid kita, keimanan kita, akidah kita menghadapi kehidupan ini. Karena kalau kita tidak kuat tauhid kita, keimanan kita, akidah kita menghadapi kehidupan ini bisa goyang kita. Apalagi kita ini hidup di akhir zaman, hidup yang banyak fitnahnya, banyak fitnah, ya banyak ujian. Ya, kadang-kadang kita macam-macam diujinya. Ada yang diuji dengan istri, dengan suami, dengan anak, diuji keluarganya, diuji ekonominya, ada yang diuji dengan kesehatannya, ada yang diuji tadi usahanya nggak lancar, ada yang diuji dengan berbagai macam ujian. Kalau kita nggak kuat tauhid kita, akidah kita, maka kita akan terpental dari jalan yang lurus, dari jalan tauhid, yaitu mengatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, yang kita sembah hanya Allah, dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tuh kayak begitu, itu bisa ya. Ya, nanti kita lanjut lagi ya, panjang hadisnya bawah ya, nggak bisa kita tuntasin. Ada yang mau nanya nggak? Iya, Ustaz Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khotib ya, waktu khutbah khotibnya datang belakangan. Oh, khotib jadwal dia khotib tapi datang telat, akhirnya digantiin orang. Oh, jadi dia datang ini khutbah udah jalan ya, udah jalan khutbah yang pertama gitu ya. Nah terus gimana itu dia kalau dia ketinggalan? Ya, nah ini ulama beda pendapat dalam perkara begini. Bagaimana seseorang kalau dia terlambat mendengarkan khutbah? Ada ulama yang mengatakan dia nggak sah Jumatnya, ganti zuhur. Karena khutbah Jumat itu adalah bagian dari rukun. Bagian dari rukun itu mayoritas kayak begitu. Ada lagi ulama yang berpendapat ya selagi khotib belum turun dari mimbar, baik di khutbah yang pertama kedua, dia tetap sah sholatnya gitu ya. Dia tetap sholatnya. Tapi pendapat yang pertama ini nih ya, tadi dia nggak mendengarkan khutbah ya, nggak mendengarkan dari bacaan hamdalah, bacaan sholawat, bacaan Quran gitu. Nah ulama yang mengatakan pendapat bahwa Jumatnya dia ini nggak sah. Kenapa? Karena dia tidak mendengarkan khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat itu adalah bagian rukun daripada Jumat, jadi gitu. Dan itu hukumnya wajib. Memang kadang kita lihat di beberapa masjid khutbah, khatib lagi khutbah, mereka masih pada di luar ngobrol, ada yang asik masih ngerokok, padahal ini lagi khutbah gitu. Padahal kan dalam satu hadis ya sahih ya, orang yang saat khatib lagi khutbah
kemudian dia berbicara, ya, termasuk itu lagau, maka tidak ada Jumat baginya. Artinya Jumatnya kagak sah. Ya. Jadi tadi itu ulama yang tadi mengatakan gak sah berpendapat tadi hadis tadi. Jadi Jumatnya dia lagau, ya, sia-sia. Yang harusnya dia datang Jumat itu, ya, dalam Imam Syafi'i yang pertama datang sop yang di depan dia seperti mendapatkan menyembelih seekor unta, kan itu udah bahas tuh ya gitu. Kemudian sop yang kedua sama aja dia menyembelih seekor kerbau, ya, terus kambing, terus terakhir sama aja dia mau menyembelih ayam, itu udah sampai itu, ya, gitu. Jadi memang ada dua pendapat, tapi yang lebih kuat pendapatnya yang pertama, Jumatnya sia-sia. Ya. Apalagi dia jadwal khotib, ya harusnya dia tahu lah waktunya ini harus diatur sama dia kan, jangan sampai akhirnya kita nungguin dia kan, waktu udah masuk udahnya badal naik gitu. Salah siapa jadinya? Udah begitu, udah ketinggalan terus mau jadi imam lagi. Ini mah udah keterlaluan jadinya. Jangan. Ya, itu satu perkara jadinya yang nggak bagus akhlaknya ya. Udah telat tapi mau jadi imam. Harusnya kan malu, kan kita udah bahas ya. Yang namanya al-ahya'u minal, punya rasa malu bagian dari iman, malu lah. Ya, malu udah terlambat dia mau jadi imam lagi, jangan gitu. Ya. Jangan gitu. Apalagi kalau memang bukan jadwalnya, ya, apalagi kalau bukan jadwalnya. Toh kalau jadwalnya dia terlambat juga, ya jangan lah, musuhnya mau malu nih, jadi makmum aja mendingan di belakang aja dulu deh. Habis sholat mendingan pulang, itu bijinya udah pulang dah, biar nggak kelihatan orang malu gitu. Nah gitu jadi Ustadz Nur ya. Jadi yang pertama kasusnya, ya, mayoritas itu Jumatnya nggak sah. Terus yang kedua saat itu udah telat pengen jadi, jangan habis temen mak jadi imam. Jumat tidur apakah batal wudunya? Enggak. Selama dia enggak dengar kentut atau nyium bau kentut, enggak apa-apa. Ya, karena di dalam hadis yang sahih itu sahabat sholat maghrib nih, dia enggak langsung pulang. Jadi sahabat habis sholat maghrib mereka enggak langsung pulang, tanggung nunggu sholat isya. Itu nunggu sholat isya duduk kayak begini sampai istilahnya dalam hadis dikatakan tahfiqo ru'usuhum, itu kepala mereka sampai nah gitu-gitu tuh. Senderan. Senderan ini ada beda pendapat, ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak gitu ya. Ya, yang penting di posisinya masih duduk ya. Posisinya masih duduk. Yang bilang enggak batal tadi berdasarkan hadis Rasulullah, sahabat habis sholat maghrib enggak pulang, nunggu sholat isya sampai mereka ketiduran gitu. Iya, jadi tadi termasuk sholat Jumat, ya, termasuk sholat Jumat itu kalau dia nungguin terus bagaimana kalau misalnya dia nunggu dia sampai ngantuk-ngantuk itu, kalau berdasarkan tadi hadis yang tadi enggak membatalkan wudhu dia, enggak gitu ya. Gitu. Tapi usahakan Jumat juga ya kita harus ngeliatin khotib jadi biar nggak ngantuk gitu. Tapi kalau tidur itu biasanya memang kebiasaan ya. Dia cari masjid tempatnya, apalagi kok tiang-tiangnya banyak kan, yang dicari tuh yang tiang-tiang dia nyender lah gitu ya. Jadi berdasarkan hadis itu tidak membatalkan wudhu selama dia tidak kentut ya, tidak nyium bau, kemudian ada suara dia dengar, itu tidak membatalkan ya, selama tidurnya duduk ya, walaupun ada yang mengatakan batal, tapi kebanyakan berdasarkan hadis tadi tidak membatalkan. Lalu kalau misalnya dia tidurnya
berbaring nih, berbaring ya, berbaring itu ngorok itu batal udah itu udah sepakat semua. Ya itu sepakat batal. Tapi kalau duduk lagi nunggu sholat atau nunggu khotib lagi naik mimbar, itu nggak batal. Gitu. Oke, satu lagi. Kalau misalnya tidurnya pas berdiri gimana? Tidurnya Misalnya khotbah nih, udah agak ngantuk, udah pengen sholat kan? Jadi dalam belayar gitu. iya lagi. Nah ini jadi waktu sholat masih ngantuk juga gitu kan? Ya waktu sholat masih ngantuk juga. Nah, ini ya sebenarnya tidak membatalkan sholat gitu ya. Gitu cuman ya kurang bagus. Jadi memang ada kasus. Jadi dia datang waktu Jumat nih. Dia datang, dia langsung tidur. Duduk sih habis latihan masjid nih, dia duduk. Ngantuk dia tidur. Nah, dia bangun itu setelah dengar qomat. Allahu Akbar. Dia bangun. Dia kaget terus ya kan, bangun tidur kan orang kaget, dia ditanya di sebelah. Ini aliran apa ya katanya? Kok nggak ada khutbahnya? Dibilang nggak ada khutbahnya, padahal dia pulas. Dibilang kata sebelah, bukan aliran apa, lu pulas tidur gitu. Ya itu jangan kebiasaan yang nggak baik, nggak bagus gitu. Ya. Apalagi kalau khutbahnya apa? Lirih, bikin kita ngantuk, nggak tambah ngantuk tuh Pak Bambang tuh. Ya. Makanya disunahkan khutbah Jumat tuh ya kalau kita napas suara masih kuat itu berapi-api dan nggak perlu panjang. Ya peras, nggak perlu panjang. Yang penting udah ingetin takwa pada Allah udah. Yang penting rukun-rukun ini dapat gitu. Jadi nggak batal. Enggak batal. Enggak. Seringnya kadang kalau sholat raweh udah akhir-akhir nih. Udah iya. Iya. Enggak membatalkan itu ya. Cuman enggak kalau hilang akal kan itu hitungannya enggak menit gitu ya. Itu kan per detik paling. Ya, kalau hilang akal tuh maksudnya kalau atau di dalam keadaan tidur yang lebih dari sejam 2 jam gitu. Oh ini emang enggak. Ini dalam keadaan kita sholat karena lelah capek gitu kan. Habis ngurusin dunia gitu kan, urusan dunia lelah kita emang. Itu kita udah bagus masuk ke masjid. Ya kadang tergantung iman dia. Kalau berat ya tidur dulu mah malas ke masjid dah. Itu tergantung iman dia gitu. Enggak masalah itu. Ya jadi nanti insya Allah kita lanjutin lagi ya. Jadi yang pokok buat kita tauhid kita kuatkan, iman kita kuatkan, akidah kita kuatkan. Apalagi kita menghadapi kehidupan persoalan-persoalan dunia ini. Kita ini punya masalah, punya persoalan. Ya cuman masalah persoalan kita ini macam-macam. Cuman kita sikapin, kita hadapi, sudah kita serahkan urusan kita kepada Allah biar Allah yang menyelesaikan. Tapi di samping terus kita ikhtiar berusaha. Demikian hadallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum